Ya, pemirsa, kembali di Speak After Lunch kita masih membahas mengenai geopolitik Indonesia dan juga dinamika geopolitik global. Nah, Pak Agus, kalau misalnya Anda melihat sekarang posisi Indonesia secara geografis di geopolitik global ini seperti apa? Eh, Tiap negara dan tiap bangsa itu mempunyai destiny ya, Mm, di dalam lokasi geografisnya yang Iya. tidak bisa kita rubah. Indonesia seperti tadi dikatakan oleh Prof. Dorjatun berada pada posisi silang antar benua dan posisi silang antar lautan. Samudra. Eh, ini akan memberikan peran bagi Indonesia untuk banyak dilalui oleh lalu lintas internasional, terutama lalu lintas internasional melalui rute maritim yang tidak bisa dihindari, dan kalau dihindari itu akan jauh memakan biaya yang lebih mahal. Ini adalah Cukup peran yang strategis artinya. kenapa? Cukup strategis. Cukup strategis ya. Nah, disitulah Indonesia memainkan peran, tetapi juga Indonesia punya kepentingan nasional yang perlu untuk diwujudkan. Yang perlu kita lihat ini adalah bahwa saat sekarang kita melihat perubahan-perubahan yang cukup drastis. Misalnya dengan maraknya munculnya pemimpin-pemimpin dunia yang dikatakan sebagai populis, Oke. yang memberi perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan atau pemimpin-pemimpin dua yang muncul di masa lalu sebelumnya. Yang kedua adalah terpilihnya Presiden Trump di Amerika Serikat, yang sampai sekarang kita masih perlu untuk menunggu bagaimana sebetulnya kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Amerika Serikat yang pasti akan berpengaruh kepada dunia dan kepada negara-negara lain. Ini yang perlu kita perhatikan dan cermati untuk bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat bagi Indonesia dalam rangka pencapaian kepentingan nasionalnya. Baik. Pak Dorjatun, kalau misalnya dari penjelasan Pak Agus tadi kita salah satunya adalah menunggu kebijakan dari Amerika Serikat. Kenapa kita memang harus menunggu kebijakan dari luar negeri, kebijakan luar negeri untuk membentuk suatu kepentingan nasional kita? Bagaimanapun juga, oleh karena posisi geografi kita tadi itu dan juga ukuran penduduk yang demikian besar di dunia, Indonesia ini nomor 4 pada waktu ini. Itu negara-negara besar pasti akan memberikan perhatian, terutama seperti saya katakan tadi itu karena posisinya itu. Nah, saya melihat kita sebetulnya dihadapi oleh perubahan bukan hanya dari pihak Amerika Serikat. Pada waktu ini juga sedang terjadi banyak perubahan di Eropa seperti Brexit. Kemudian juga kita sudah melihat ada plenem dari Partai Komunis di Cina yang baru saja lewat. Kita baru saja juga bertemu di G20. Mau tidak mau kita harus memperhatikan baik dimensi ekonomi dan politik yang mempengaruhi kita, oleh karena mereka sangat berkepentingan tentang kemajuan Indonesia ke depan. Bayangkan saja ya kalau kita menghadapi situasi seperti yang terjadi di wilayah perairan Somalia misalnya, bajak laut. Bagaimana terganggunya ya seluruh perekonomian dunia. Jadi bagi saya bukan hanya dimensi politik dari geografi Indonesia, tapi juga dimensi ekonomi dari geografi di Indonesia menyebabkan kita harus memperhatikan negara-negara besar itu di dalam cara melihat kita. Kebetulan saat ini hampir semua terjadi bersamaan. Jadi kalau kita sekarang sudah gelisah mengenai Brexit misalnya, kan ada juga spekulasi mungkin juga ada Frexit. Ya, pada waktu yang sama kita melihat ada persoalan-persoalan di wilayah Pasifik, ya, di seluruh wilayah dari mulai Jepang dengan Korea Utara sampai ke bagian kita. Oke, Pak Agus, ini kepentingan global tidak bisa kita lepaskan untuk kepentingan nasional kita begitu secara geografis. Kalau Anda melihat pemahaman masyarakat Indonesia untuk geopolitik saat ini seperti apa? Sudah cukup belum sih? Iya, yang kita bicarakan ini adalah dalam rangka pemahaman guna menentukan kebijakan bagi pemerintah dan yang berkewenangan untuk merumuskan kebijakan publik. Ini tidak akan sampai satu persatu kepada individu-individu warga negara, tetapi warga negara itu akan merasakan apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tepat atau tidak. Dan misalnya ketergantungan tadi itu atau
perubahan kebijakan dari negara-negara besar itu tidak harus diartikan ketergantungan, tetapi misalnya katakanlah ini memberi peluang bagi Indonesia dengan ditariknya Amerika dalam kebijakan luar negeri untuk kebijakan America First dan kembali untuk mementingkan kondisi domestik dalam negeri, ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk lebih berperan dan lebih independen, mandiri, dan juga memberikan peran yang lebih besar bagi institusi-institusi atau organisasi-organisasi regional. Bisa dilihat dalam pandangan seperti itu. Oke, Pak Durjatun, ini sudah cukup belum ya pemahaman orang Indonesia? Ya, kalau saya lihat dari sehari-hari kita hanya mengenal ya, sangat mudah biasanya kalau dikatakan politik luar negeri Indonesia itu kan bebas aktif. Itu kita kenal. Iya. Yang saya sayangkan kadang-kadang mereka lupa ada alinea keempat kan di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa Indonesia tidak berarti netral di dalam peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi di dunia dalam ekonomi atau politik. Kita itu sungguh-sungguh ya berusaha untuk turut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Jadi bagi Indonesia apapun yang diputuskan oleh negara-negara besar itu manfaatnya bagi kita memaksa kita sebetulnya untuk tadi memahami bebas aktif itu bukan berarti netral, tapi barangkali kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah independent of thinking and freedom of action. Okay. Pada akhirnya harus kita pergunakan untuk kemanfaatan kita sendiri, baik dalam bidang politik ataupun ekonomi. Oke, nanti kita masih akan bahas lebih lanjut mengenai dinamika geopolitik Indonesia dan juga global. Tapi setelah jeda kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Speak After Lunch akan kembali sesaat lagi.